Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada bahasan ini itu akan dibahas tentang penelitian kuantitatif. Pada bahasan sebelum UTS, kita ada bahas metode penelitian research dan development atau R&D. Metode ini biasanya dipakai untuk yang bikin produk, kemudian dievaluasi produknya. Seperti Anda dari Prodi MJ itu biasanya bikin produk, lalu kemudian dievaluasi produknya. Itu adalah metode R&D atau Research dan Development. Sehingga dia dimajukan di sebelum UTS karena mau dipakai di perancangannya itu di bab 3 penulisan proyek internalnya. Nah, yang sesudah UTS ini yang dibahas adalah kuantitatif dan kualitatif. Ini nanti kegunaannya lebih ke evaluasi produknya atau juga bisa dipakai untuk mengumpulkan requirement produknya harus seperti apa. Itu pakai metode penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, yang dibahas pada metode penelitian kuantitatif ini adalah yang pertama adalah prosesnya, komponen dan prosesnya ketika kita menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kemudian kita menentukan rumusan masalahnya. Dari rumusan masalah nanti ditentukan adalah tujuannya, baru kemudian perumusan hipotesisnya. Jika digambarkan kira-kira diagramnya seperti ini, yang pertama itu adalah menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian, ini yang paling kiri ini. Kemudian dari rumusan masalah dan tujuan nanti akan bisa dirumuskan hipotesisnya kalau memang ada rumusan hipotesisnya. Baru kemudian mengumpulkan data atau pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini ada proses kita menentukan populasi dan sampelnya, datanya mau diambil dari populasi mana atau sampel mana. Kemudian ketika sudah ditentukan populasi dan sampelnya, baru kemudian kita bentuk instrumen pengumpulan datanya, misalkan kuesionernya atau pertanyaan-pertanyaan wawancaranya, instrumen untuk mengumpulkan datanya. Baru kemudian instrumennya itu diuji apakah sudah betul apa belum. Kira-kira seperti itu yang dilakukan ketika mengumpulkan data. Nah, ketika datanya sudah dikumpulkan, baru kemudian dianalisis datanya. Setelah dianalisis, barulah kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Nah, tahapan yang pertama itu adalah menentukan rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah dalam metode penelitian kuantitatif ini dibedakan menjadi 3. Ada rumusan masalah deskriptif, ada rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Ini akan kita bahas terperinci ke depannya. Rumusan masalah deskriptif ini nanti itu penelitiannya itu lebih pengen mengetahui seberapa baikkah, berapa tingkat ininya, dan seterusnya. Contohnya kalau misalkan Anda mengevaluasi produk video company profile-nya, berarti misalkan rumusan masalah deskriptifnya itu adalah Anda pengen tahu seberapa tinggi tingkat pemahaman responden terhadap company profile yang sudah dibuat. Itu termasuk rumusan masalah yang deskriptif. Hasilnya nanti bisa berupa penjelasan, deskripsi, atau mungkin suatu nilai persentase kepuasan, suatu nilai apa gitu. Itu termasuk yang rumusan masalah deskriptif. Nah, sedangkan untuk yang rumusan masalah komparatif, ini rumusannya adalah dia pengen membandingkan 2 hal, 3 hal, dan lain sebagainya. Berarti nanti hasil dari penelitiannya itu adalah hasil perbandingannya. Apakah lebih baikkah, apakah sama-sama baikkah, apakah ini lebih besar dari yang ini, ataukah ini lebih kecil dari yang ini, kira-kira seperti itu. Untuk yang rumusan masalah komparatif. Contohnya,
adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Berarti hasil dari penelitiannya nanti adalah, oh ternyata produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta itu berbeda loh. Misalnya, terus kemudian adakah perbedaan tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten A dan B dalam hal pelayanan kesehatan? Berarti nanti misalnya yang diteliti adalah pelayanan kesehatan Kabupaten A dan B. Setelah disebarkan kuesioner, dapat hasilnya, terus kemudian diolah, dapatlah, oh ternyata tingkat kepuasan Kabupaten A itu lebih kecil loh daripada tingkat kepuasan Kabupaten B dalam hal pelayanan kesehatan. Ini adalah rumusan masalah komparatif. Sedangkan yang ketiga itu ada rumusan masalah asosiatif. Asosiatif ini lebih kepada sebab akibat. Ini menjadi penyebabnya kah, menjadi akibatnya kah, dan lain sebagainya. Contoh rumusan masalahnya. Adakah hubungan antara banyaknya bunyi burung perenjak dengan tamu yang datang? Ini berarti nanti kira-kira dikumpulkan datanya. Banyaknya bunyi burung perenjak berapa, terus kemudian tamu yang datang berapa. Besoknya lagi banyaknya bunyi burung perenjaknya berapa, terus tamu yang datang berapa. Nanti baru kemudian datanya diolah. Ada nggak hubungannya antara bunyi burung perenjak dengan tamu yang datang tadi? Nanti akan keluar hasilnya. Apakah mereka berhubungan atau tidak? Terus contoh rumusan yang keduanya adalah, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Ini sama, berarti nanti untuk sistem penggajian A, begini loh sistem penggajiannya, terus kemudian dikumpulkan nih prestasi kerja dari karyawannya. Terus bulan depannya misalkan diganti nih sistem penggajiannya, pakai sistem penggajian B misalnya. Terus dilihat lagi prestasi kerja dari karyawannya. Nah, data tadi udah dikumpulkan, terus kemudian diolah. Maka nanti kira-kira akan dapat nih, oh ternyata sistem penggajian itu tidak berpengaruh kok terhadap prestasi kerja karyawannya. Misalnya, hasilnya seperti itu nanti penelitiannya. Nah, langkah selanjutnya dalam penelitian kuantitatif, setelah tadi dirumuskan masalahnya dan juga tujuannya, baru kemudian dibentuk hipotesisnya. Karena tadi ada 3 jenis rumusan masalah di dalam penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah komparatif, dan yang ketiga adalah asosiatif, maka hipotesisnya juga ada 3. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah hipotesis komparatif, dan yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis ini apa? Hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Jadi kayak perkiraan lah, perkiraan jawaban di awal. Sebelum mengumpulkan data nih agak-agak kita kayaknya nanti tuh kayak gini loh hipotesisnya. Jawabannya seperti ini. Itu namanya hipotesis. Sebelum ngumpulin data, dirumuskan dulu hipotesisnya. Terus nanti diuji, benar nggak ya jawaban sementara atau hipotesis ini? Kalau udah diuji, nanti baru ketahuan. Oh, jawaban sementara ini salah. Oh, jawaban sementara ini belum diterima. Oh, jawaban sementara ini benar, sudah bisa diterima. Itu adalah hasil akhir dari pengujian hipotesisnya. Ini contoh rumusan masalah deskriptif dan juga hipotesis deskriptifnya. Tadi ingat bahwasanya deskriptif itu lebih ke pengen mengetahui seberapa besar sih, apa aja sih itu adalah deskriptif. Ini contohnya berapa daya tahan lampu pijar merek X. Ini rumusan masalahnya. Terus kemudian hipotesisnya,
Ada dua. Yang pertama adalah daya tahan lampu pijar merek X, kayaknya 600 jam deh. Atau yang hipotesis alternatifnya berarti adalah bukan atau tidak sama dengan 600 jam. Nah, ini contoh yang rumusan masalah yang komparatif. Bagaimana produktivitas kerja karyawan PT X jika dibandingkan dengan PT Y? Berarti hipotesisnya nanti kira-kira jawabannya adalah bisa jadi produktivitas kerja karyawan PT X itu lebih besar atau sama dengan produktivitas kerja karyawan PT Y. Atau bisa jadi adalah produktivitas kerja karyawan PT X lebih kecil daripada produktivitas kerja karyawan di PT Y. Nah, sedangkan untuk yang asosiatif tadi adalah melihat hubungan ada atau tidak hubungannya. Contohnya rumusan masalah asosiatifnya adalah adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan jumlah barang yang terjual? Misalkan sebelum dikumpulkan datanya, ngira-ngira jawabannya adalah tidak ada hubungannya antara tinggi pelayan toko dengan jumlah barang yang terjual. Sedangkan hipotesis alternatifnya, oh ada hubungannya. Nah, nanti tinggal diuji aja. Apakah hipotesis yang pertama yang diterima dan hipotesis keduanya ditolak atau sebaliknya. Itu nanti menjadi kesimpulan akhirnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh real. Rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis di tugas akhir. Ini saya ambil contoh salah satu tugas akhir senior Anda. Bahwasanya tugas akhirnya itu adalah bikin video animasi 2D tentang ilustrasi etika penggunaan lift di Politeknik Negeri Batam. Rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana merancang dan membuat video animasi 2D tentang ilustrasi etika penggunaan lift di Politeknik Negeri Batam, di mana tujuannya ini berarti adalah merancang dan membuat video animasi 2D untuk menginformasikan etika dalam penggunaan lift di Politeknik Negeri Batam yang benar. Ini itu rumusan masalah yang berkaitan dengan pembuatan produk multimedianya. Rumusan masalah ini tidak ada hipotesisnya. Ini yang berkaitan dengan rumusan masalah bikin produknya. Nah, yang kedua adalah dia mau menganalisa kualitas videonya berdasarkan dari aspek flat design yang diterapkan pada video animasinya. Berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas video berdasarkan dari aspek flat design yang diterapkan pada video animasi 2D etika penggunaan lift. Maka tujuan dari rumusan masalah ini adalah menganalisis kualitas video dari aspek flat design-nya yang diterapkan pada video animasi 2 di etika penggunaan lift. Nah, ini termasuk rumusan masalah deskriptif karena nanti akan keluar hasil dari kualitas video dari aspek flat desainnya. Misalkan sekian persen, begitu hasilnya. Berarti nanti itu adalah rumusan masalah deskriptif. Sedangkan rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana pengetahuan mahasiswa setelah menonton video jika dibandingkan dengan sebelum menonton video tentang etika penggunaan lift ini. Karena dia membandingkan pengetahuan mahasiswa sebelum dan sesudah nonton video animasinya, berarti ini adalah rumusan masalah komparatif. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang di slide sebelumnya itu adalah tujuannya, ini adalah hipotesisnya.
Untuk rumusan masalah yang pertama, karena dia berhubungan dengan pembuatan produknya, maka tidak ada hipotesisnya. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu mengetahui kualitas video animasinya berdasarkan aspek flat desainnya, ini dimana ini adalah rumusan masalah deskriptifnya, maka hipotesisnya adalah misalnya kualitas video berdasarkan aspek flat design yang diterapkan itu adalah kurang dari sama dengan 80%. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah kualitas videonya besar dari 80%. Nanti setelah dikumpulkan datanya, kemudian dianalisa datanya, dihitung-hitung, maka bisa menentukan nih apakah H0 atau H alternatif yang akan diterima. Nah, itulah yang akan menjadi kesimpulannya. Terus yang ketiga adalah rumusan masalah komparatif, yaitu membandingkan pengetahuan mahasiswa sebelum dan sesudah nonton video. Berarti hipotesisnya, oh ternyata pengetahuan mahasiswa itu sebelum maupun sesudah nonton sama aja kok. Artinya video animasinya nggak ngefek tuh untuk nambahin pengetahuan mahasiswa. Misalnya, itu adalah H0. Atau bisa dikatakan penelitiannya tidak berhasil. Atau H alternatifnya adalah, oh ternyata pengetahuan mahasiswa setelah menonton video itu lebih besar loh dibandingkan dengan sebelum menonton video. Oh ternyata berhasil ya, video animasinya bisa menambah pengetahuan mahasiswa tentang etika penggunaan lift di Politeknik Negeri Batam.